Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Pendidikan Karakter di pertemuan yang ketiga. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi mengenai motivasi meraih prestasi. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Motivasi meraih prestasi. Sukses need to act. Sukses perlu tindakan. Tepatnya tindakan nyata. Jika kita ingin mencapai semua cita dan tujuan, kita perlu bertindak. Lakukan, lakukan, lakukan. Banyak hal yang bisa dijadikan alasan mengapa tujuan hidup yang digariskan tidak bisa diraih. Lim menyebutkan 5 penyebab utama kegagalan, yaitu yang pertama, always associate with the past. Selalu mengaitkan dengan masa lalu. Yang kedua, fear and anxiety, ketakutan dan kecemasan. Yang ketiga, let's ada intimidate, membiarkan orang lain mengintimidasi. Yang keempat, do not do it to the bitter end, tidak melakukannya sampai tuntas. Yang kelima, attitude lazy and procrastinating, sikap malas dan menunda-nunda. Kita semua pasti pernah mengalami kesalahan atau kegagalan dengan bentuk dan kualitas yang berbeda-beda. Reaksi yang kita berikan terhadap kesalahan atau kegagalan tersebut pasti berbeda-beda. Ketika melakukan kesalahan, maka secara alamiah Anda tidak suka pada diri Anda sendiri. Perlu diingat bahwa manusia membuat kesalahan. Justru kesalahan itu yang sering mengajarkan kita banyak hal dan membuat kita menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, tetaplah menjadi diri sendiri dan menerima diri Anda sebagaimana adanya pada saat Anda membuat kesalahan, dan dijadikan kesalahan tersebut sebagai pelajaran berharga untuk menjadi lebih baik di masa selanjutnya. Setelah Anda menerima keadaan dan menjadi diri sendiri, dan kemudian ada pertanyaan, apakah Anda ingin sukses? Pasti jawabannya ya. Survey propose two factor is the main cause why people do not succeed, is because they are reluctant to change or too slow to change. Survei membuktikan dua faktor yang menjadi penyebab utama mengapa orang tidak sukses adalah karena mereka enggan berubah atau terlalu lambat untuk berubah. And the world continue to change, it must change. Padahal dunia terus berubah, perubahan itu pasti. The change is even more rapid. Perubahannya pun semakin cepat. If we are not ready to change,
then we will be left behind or even failure. Jika kita tidak siap berubah, maka kita akan ketinggalan atau bahkan mengalami kegagalan. To be successful today, we quick to adapt and change. Untuk meraih kesuksesan pada zaman ini kita perlu cepat beradaptasi dan cepat untuk berubah. Jika Anda berani berubah, Anda sedang melangkah menuju kesuksesan dan saatnya menanamkan 5 prinsip sukses yang penting. Yang pertama, the past do not equal the future today. Masa lalu tidak sama dengan masa yang akan datang. Yang kedua, there is no failure, only failure. Tidak ada kegagalan. Tidak ada kegagalan, yang ada hanya keberhasilan. Yang ketiga, I am responsible for my life. Penuh. Saya bertanggung jawab penuh atas kehidupan saya. Yang keempat, all that happens is the best. Semua yang terjadi adalah yang terbaik. Yang kelima, if talented, demikian. Kalau saya mau, saya pasti bisa. By the time pencapaiannya, objektif can be divided into berdasarkan waktu pencapaiannya. Tujuan dapat dibedakan menjadi satu tujuan jangka pendek kurang dari 1 tahun. Yang kedua, tujuan jangka panjang 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, tujuan jangka menengah 1 sampai 3 tahun, dan yang ketiga tujuan jangka panjang 3 sampai 5 tahun. Setting goals, menetapkan tujuan. Tujuan merupakan pagar yang menjaga Anda tetap berada dalam jalur menuju cita-cita Anda. Tujuan yang terlalu ambisius seringkali tidak tercapai. Jika itu terjadi, dapat mengikis kepercayaan diri Anda. Sebaiknya di awal, buatlah tujuan kecil dan dapat diraih. Kemudian tingkatkan secara bertahap. Brainwork. Constructing quality need smart goal. Menyusun tujuan yang berkualitas perlu SMART. Clement 2006. Describe the element of quality objective, namely Clement 2006. Menguraikan unsur-unsur tujuan yang berkualitas, yaitu spesifik, khusus. Rumuskan tujuan secara spesifik. Maksudnya tujuan tidak bermakna ganda terhadap apa yang ingin Anda capai. Tujuan perlu fokus pada definisi spesifik bidang-bidang perilaku kinerja. For example, I want to be a scholar. Misalnya saya ingin menjadi sarjana. Tujuan ini belum spesifik. Anda ingin menjadi sarjana. Perencanaan tujuan yang spesifik, misalnya saya ingin menjadi sarjana akuntansi, sarjana komputer, dan lain sebagainya. Measurable, terukur. Tujuan yang terukur berarti mengandung alat ukur. Jika tujuan tidak dapat diukur, kita akan sulit mengevaluasi pencapaiannya. Pengukuran merupakan cara untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai atau belum. Saya ingin meningkatkan indeks prestasi saya. Pernyataan tujuan tersebut belum terukur. Agar terukur tujuan, seharusnya saya ingin meningkatkan indeks prestasi saya menjadi di atas 3,00. Semester lalu 2,50. Yang ketiga, achievable, dapat dicapai. Tujuan dicapai dengan kemampuan yang ada. Oleh karena itu, tujuan yang baik berada dalam batas kemampuan orang yang membuat tujuan. Tujuan selanjutnya ditingkatkan secara bertahap sehingga member memberi tantangan namun dapat dicapai. Tujuan yang sangat tinggi menyebabkan sulit dijangkau dan bisa menimbulkan frustasi. Misalnya, saya ingin menjadi sarjana dengan indeks prestasi kumulatif 3,75 dengan skor 550.
Tujuan tersebut mungkin dicapai jika kemampuan Anda mendekati keinginan tersebut. Apabila IPK Anda saat ini semester 7 2,50 dan skor TOEFL Anda 350, maka tujuan tersebut tidak achievable. 4. Realistik. Tujuan yang realistis adalah tujuan yang layak dan dapat dicapai dengan kondisi yang ada. Seorang mahasiswa yang ingin meningkatkan IPK-nya dari 2,50 menjadi 3,75 dalam satu semester adalah tidak realistis. Namun jika tujuan meningkatkan IPK dari 2,50 menjadi 2,51 juga sangat pesimis. 5. Relevan. Tujuan dibuat untuk menyelesaikannya masalah yang ada. Tujuan yang relevan akan membantu seseorang mencapai misinya atau mencapai tujuan yang lebih besar. Misalnya seorang mahasiswa semester 7 merasa sangat sedikit mempunyai teman. Di sisi lain dia menyadari tak lama lagi akan menyelesaikan studi dan masuk ke dunia kerja untuk berkarya. Dia memerlukan banyak teman agar lebih mudah masuk ke dunia kerja masyarakat. Sehubungan dengan masalah yang dirasakannya, sang mahasiswa memiliki tujuan menambah teman baru sedikitnya 1 orang dalam 1 minggu, agar jejaringnya semakin luas sebelum ia menyelesaikan studi. 6. Time bound, batas waktu. Tujuan dicanangkan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan yang baik ditetapkan pada awal dan akhirnya, sehingga jelas kapan diadakan penilaian. Misalnya saya akan menyelesaikan studi S1 saya maksimum selama 8 semester. Berarti jika mulai kuliah September 2012, maka selesai kuliah maksimum September 2016. Lakukan penilaian ketika Anda telah jalani 50% waktu Anda. Ketika berada di semester 4, sudah berapa mata kuliah yang Anda selesaikan? Sudah puaskah Anda dengan pencapaian tersebut? Jika belum, perlukah Anda mengubah strategi belajar agar batas waktu 8 semester dengan IP yang Anda cita-citakan bisa dicapai? Untuk menentukan tujuan yang akan diwujudkan, sadari di area kehidupan apa saja Anda ingin mencapainya. Area tersebut misalnya berkaitan dengan kehidupan spiritual. Contohnya saya akan membaca kitab suci setiap hari, saya akan menghafal 1 ayat 1 hari berkaitan dengan profesi atau pekerjaan. Contohnya saya menjadi sarjana akuntansi pada usia 23 tahun dan sebagainya. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.